Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamdi Noval dari kelompok 2 kelas Elektronika A. Jadi saya akan menjelaskan aplikasi penyelamatan pesawat ketika kecelakaan di udara. Jadi yang pertama itu menggunakan flame sensor atau sensor api. Itu fungsinya mendeteksi adanya percikan api letaknya di bodi pesawat. Jadi ketika logika dari sensor itu satu artinya terdeteksi percikan api, maka suplai 5 volt ini akan aktif lalu mengalirkan arus ke bagian positif dari op-amp, itu pin positif, di mana di sini menggunakan detektor non inverting dengan tegangan referensinya plus, maka di sini inputnya adalah 5 volt sedangkan referensinya sebesar 1,5 volt. Jadi tegangan yang dihasilkan itu sebesar 4. Di sini tertulis 3,98. Itu karena input lebih besar dari referensi, maka hasilnya plus satu dari V saturasi, di mana V saturasi ini 5 volt adalah pembatasnya, jadi yang dihasilkan itu sebesar 4, sekitaran 4 volt. Jadi harus mengalir dari keluaran op-amp itu menuju ke resistor 10 k ohm, lalu ke transistor. Di mana transistor ini aktif ditandakan bahwa tegangannya itu 0,85 atau VBE itu 0,85. Maka cukup untuk mengaktifkan transistor. Ketika transistor aktif, plus 5 volt ini atau supply sebesar 5 volt itu aktif, sudah mengalirkan arus ke 10 k ohm, lalu ke kumparan, lalu menuju ke kaki kolektor, dan menuju ke kaki emitor, lalu ke ground. Selanjutnya itu saat arus mengalir melalui kumparan itu mengaktifkan medan magnet, di mana medan magnet ini akan menarik switch dari kanan ke kiri. Kemudian ketika switch telah berpindah, itu akan membuat bagian ini menjadi loop tertutup. Jadi arus akan mengalir melalui 12 volt menuju ke buzzer, lalu menuju resistor dan LED. Jadi ketika arus mengaliri buzzer, ini buzzer akan berbunyi penanda bahwa ada percikan api, lalu LED warna merah akan menyala. Selanjutnya itu pada bagian sound sensor, itu mendeteksi buzzer dari flame sensor tadi dan menyebabkan kapsul dan bodi pesawat terpisah. Letaknya di bodi pesawat. Jadi yang pertama itu ketika logikanya satu atau mendeteksi bunyi buzzer, itu rangkaian sensor akan mengalirkan arus menuju ke rangkaian. Di sini menggunakan detektor non-inverting, sama seperti tadi, masuk ke bagian positif atau pin positif dari op-amp. Kemudian di sini input sebesar 5 volt dan referensi sebesar 1,5 volt. Artinya ketika input lebih besar dari referensi itu akan menghasilkan output sebesar plus phase saturasi. Di sini saturasinya sebesar 5 volt, maka outputnya sebesar sekitar 4 volt. Lalu arus mengalir dari pin 6 atau keluaran op-amp itu menuju ke resistor 10 k ohm dan mengaktifkan transistor. Di sini transistor aktif karena tegangan yang dihasilkan itu 0,81, maka transistor aktif. Lalu ketika transistor aktif itu akan mengaktifkan supply sebesar 5 volt menuju ke 10 k ohm. Lalu dari supply ini mengalir ke kumparan, lalu mengalir ke kolektor, dan mengalir ke emitor, lalu ke ground. Jadi pada saat kumparan dilalui arus menghasilkan medan magnet dan switch berpindah dari kiri ke kanan, itu mengakibatkan loop tertutup. Jadi arus akan mengalir ke rangkaian ke baterai 12 volt, lalu ke resistor 220 dan LED berwarna merah, lalu motor. Ini untuk memisahkan kapsul pesawat dari bodi pesawat. Misalnya itu mengalir ke LED warna merah. Lalu pada bagian selanjutnya itu adalah touch sensor. Ini berfungsi untuk memisahkan kapsul pesawat secara manual, letaknya di kabin penumpang paling depan. Jadi pada logika satu ini menandakan ada yang menyentuh atau menekannya. Jadi ketika logika satu akan mengaktifkan supply 5 volt yang mengalirkan arus ke op-amp. Di sini menggunakan detektor non-inverting, di mana input lebih besar dari referensi. Ini akan menghasilkan output sebesar plus
minus dari V saturasi sebesar sekitar 4 volt. Lalu dari pin 6 itu mengalirkan arus ke 10 k ohm, hanya itu ke transistor, di mana transistor aktif ditandakan bahwa tegangan dihasilkan 0,81. Sebelumnya itu ketika aktif, maka supply 5 voltnya kan aktif, kemudian arus mengalir menuju ke rangkaian 10 ke resistor 10 k ohm, lalu ke kumparan, lalu ke kaki kolektor, lalu ke bagian emitter dan ground. Jadi ketika arus mengalir kumparan ini akan memindahkan switch dari kanan ke kiri, lalu arus akan mengalir melalui supply atau baterai 12 volt. Di sini kapsul pesawat terpisah dari bodi pesawat ditandai dengan LED berwarna merah, lalu motor akan bergerak dan memisahkan kapsul dari bodi pesawat. Selanjutnya itu, dan terakhir itu bagian atau sensor infrared itu letaknya di bodi pesawat, di bodi bawah pesawat, membuka parasut yang diletakkan di kapsul pesawat. Jadi pada sensor ini menggunakan detektor non-inverting. Saat logika satu ini menandakan bahwa ada yang membuka parasut, maka suplai aktif sebesar 5 volt, lalu harus mengalir ke rangkaian op-amp, harus mengalir ke bagian pin positif dari op-amp, di mana inputnya itu sebesar 5 volt dan referensi sebesar 1,5 volt. Input lebih besar dari referensi, maka menghasilkan plus minus 1 V saturasi. Ini sekitaran 4 volt. Lalu harus mengalir ke resistor 10 k ohm, lalu ke transistor, di mana transistor inaktif karena tegangan VBE-nya 0,82. Selanjutnya plus 5 volt atau supply 5 volt ini akan aktif ketika transistor aktif, lalu mengalirkan arus ke 10 k ohm, lalu ke kumparan, lalu ke kolektor, dan ke emitter, lalu ke ground. Saat kumparan ini aktif atau masuk ke medan magnet, switch berpindah dari kanan ke kiri dan mengaktifkan atau membuat loop tertutup, di mana loop ini ada motor dan supply. Jadi motor akan bergerak, artinya ini akan membuka parasut. Atau parasut akan terbuka ketika motor bergerak. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.